saya senang bisa melihat bahwa di sini ada kampus yang menurut saya sepanjang saya keliling-keliling di wilayah Mataraman, ini mungkin kampus yang paling keren yang saya pernah datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin dan tamu undangan. Perkenalkan saya, Francisca Ike Natalia, selaku Master of Ceremony pada hari ini, yang akan menemani hadirin semua dalam takso hari ini dengan tema Harmoni dalam Keseimbangan Karir, Keluarga, dan Kesehatan menuju Indonesia yang lebih sehat. Dengan senang hati saya akan menyerahkan tongkat estafet acara ini pada moderator kita hari ini, di mana kalau kita lihat beliau ini juga merupakan wujud dari balance-nya life, love, and work. Oke, sebelum saya panggil moderator kita, izinkan saya memperkenalkan beliau. Oke, dengan bangga kami persembahkan, kami panggil Ibu Natalia Irenetti. Kami persilakan. Tapi tadi sebelum kita kedatangan Pak Emil dan Bu Arumi masuk ke ruangan, suasananya lebih meriah. Justru sekarang dengan Pak Emil dan Bu Arumi sudah masuk bergabung bersama kita, kita harus bikin suasananya lebih meriah. Bisa? Sekali lagi, selamat siang. Apa kabar? Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa sambil tangan kepalkan ke atas seperti ini, boleh? Kalau ada yang mau berdiri juga boleh, malah saya minta berdiri aja semuanya. Sebentar. Yang VIP boleh tetap berdiri, yang lainnya tolong duduk kembali. Saya minta berdiri tapi banyak yang masih ragu-ragu ya. Berdiri. Masih toleh, nggak berdiri-berdiri, terutama yang setengah ke belakang. Sekali lagi saya minta semuanya berdiri. Saya tanya apa kabar? Jawabnya luar biasa ya. Apa kabar? Kemudian saya dengar ada yel-yel ya di Bakta ini. Kalau dibilang Bakti Wiyata, jawabannya apa? Tahu nggak? Yes, betul. Bakti Wiyata? Yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi siang hari ini kita mau bawa topik talk show, yaitu harmoni dalam keseimbangan karir, keluarga, dan kesehatan menuju Indonesia yang lebih sehat. Kenapa kok kita mengundang figur yang terkenal Pak Emil dan Bu Arumi untuk topik ini? Kita semua lihat ya, mungkin di sini sudah ada yang follow, ada yang sudah follow Instagramnya Bu Arumi? Wah banyak ya. Ada yang sudah follow Instagramnya Pak Emil mungkin? Oh, istrinya angkat tangan paling tinggi. Ini berarti yang mengidolakan suami adalah istri tercinta. Jadi kenapa kita hari ini mengundang Pak Emil dan Bu Arumi? Kita bisa lihat di media sosial bahwa mereka adalah pasangan yang sangat harmonis. Setuju nggak? Mereka juga adalah pasangan yang sangat sukses di bidangnya masing-masing. Setuju? Jadi kalau kita bicara tentang mau menuju Indonesia yang lebih sehat, yang harus disehatkan dulu adalah unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Dan kita di sini mau meneladani dari Pak Emil dan Bu Arumi bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, yang sehat,
dan juga sukses. Siapa yang tertarik dengan topik hari ini boleh angkat tangan, katakan saya. Banyak yang enggak angkat tangan ya. Sekali lagi, siapa yang tertarik angkat tangan, katakan saya. Oke, jadi mohon izin Pak Emil, Bu Aromi, ini yang hadir di sini adalah mahasiswa tingkat 1. Jadi mereka baru masuk menjadi keluarga besar Bakta sejak mid-year tahun 2023. Dan juga ada dosen-dosen serta tenaga pendidik Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata. Dan kita sebelum mulai saya mau secara sekilas menyampaikan CV dari narasumber kita hari ini, Pak Emil dan Bu Aromi. Jadi yang pertama, Pak Emil ini kita kenal sebagai mantan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru saja nggak sampai 2 minggu lalu menyelesaikan masa jabatannya dengan prestasi yang spektakuler. Kita juga tepuk tangan buat Pak Emil ya, kita semua ini masyarakat di bawah binaan Pak Emil selama 5 tahun menjadi Wakil Gubernur di Jawa Timur. Sebelum jadi Wagub di Jawa Timur, beliau juga Bupati di Kabupaten Trenggalek. Ada di sini yang dari Trenggalek? Wah, banyak juga ya yang jadi Trenggalek ya. Banyak fansnya ini rupanya Pak Emil dan Bu Aromi. Oke, lanjut untuk pendidikan dari Pak Emil. Kalau saya boleh bilang Pak Emil is a citizen of the world. Karena beliau ini mengenyam pendidikan nggak hanya di tanah air Indonesia, tapi juga di luar negeri di berbagai negara. Tadi beliau juga bilang bahwa saya adalah produk dari institusi pendidikan swasta. Sama seperti kita di sini di IK Bhaktiwiyata, kita juga merupakan institusi pendidikan swasta. Beliau SMA-nya di Raffles Institution Singapore, diploma di Melbourne Institute of Business and Technology, S1 di University of Wales di Inggris, S2 dan S3 melancong lagi pindah ke Jepang di Ritsu Meikan Asia Pacific University, dan S2-nya lanjut lagi di University of Oxford di UK. Biasa ya. Dan dari sisi perjalanan karir Pak Emil, selain masuk di dunia politik, beliau sebelumnya sudah masuk di berbagai perusahaan sebagai konsultan di World Bank di Jakarta ya Pak. Kemudian Director Task Advisory, Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Dan ini nanti mungkin Pak Emil juga bisa cerita ya, what's next gitu ya. Banyak pertanyaan netizen ya Pak ya, what's next, ini apakah akan menjadi menteri atau apa nih. Kemudian Bu Aromi tidak kalah luar biasanya. Bu Aromi ini sudah terkenal dari zaman masih muda, masih belum ketemu Pak Emil, beliau sudah merupakan artis cantik sekali ya, cantik sekali. Sudah artis dan presenter betul ya, dan juga model. Tapi jiwa seninya Bu Aromi ini ternyata juga ada di Pak Emil, karena tadi Bu Aromi kasih bocoran dulu jatuh cintanya karena dinyanyiin gitu. Nah Bu Aromi sendiri ketika menjadi pendamping dari Pak Emil, beliau masuklah menjadi ketua TPPKK dari ketika menjabat di Trenggalek, meliputi Kabupaten Trenggalek, kemudian lanjut meningkat di Provinsi Jawa Timur sebagai ketua TPPKK, dan sekarang ini beliau juga aktif sebagai momfluencer, sebagai KOL di sosial media ya. Jadi saya nggak lama lagi, saya rasa tadi teman-teman di sini sudah nggak sabar banget nunggu Pak Emil dan Bu Aromi hadir. Kita boleh berdiri lagi sekali lagi semuanya, kita mau undang, kita beri tepuk tangan kita yang paling meriah untuk Pak Emil dan Bu Aromi.
selamat siang. Pak Emi, Bu Arumi, terima kasih udah datang ke Kediri. Bisa sempat ketemu dengan ini hampir 1.000 sivitas akademika di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan yang luar biasa untuk waktunya, terutama menyempatkan hadir di sini dan sharing ya sama kita. Nah, saya mau mulai talk show ini dengan menanyakan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dari Pak Emil dan Bu Arumi. Karena gini, Pak Emil di masa menjabat di politik ketika di kabupaten maupun di provinsi pasti sangat sibuk. Ibu juga punya aktivitas yang luar biasa sebagai influencer maupun di PKK ya. Ini ngatur waktunya bagaimana supaya tetap bisa sehat, baik dari sisi jasmani maupun rohaninya gitu. Mungkin silakan ini mic-nya. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa hadir di Kediri karena memang saya waktu di Trenggalek dulu salah satu tempat untuk rekreasi selain di dalam Trenggalek adalah pergi ke Kediri. Jadi ini salah satu tempat favorit. Dan kita tahu bahwa dalam waktu dekat bandara akan segera beroperasi. Ada yang udah lihat bandaranya? Orang Surabaya aja ngiri, kok bandaranya bagusan situ ya katanya gitu. Jadi yang mendesain bandaranya langsung konsultan dari Singapura karena kita konsultasi dengan pengembangnya sebelumnya dan harapannya dengan adanya bandara yang kebetulan lokasinya dekat dari kampus IIK Bhakta ini akan bisa menambah kemajuan di daerah Kediri Raya ya. Nah inilah makanya saya senang bisa melihat bahwa di sini ada kampus yang menurut saya sepanjang saya keliling-keliling di wilayah Mataraman, ini mungkin kampus yang paling keren yang saya pernah datang nih. Wah, terima kasih. Luar biasa. Dan yang bikin saya tambah senang adalah fokusnya ke ilmu kesehatan. Kita masih butuh banyak sekali tenaga-tenaga yang profesional di bidang kesehatan. Dan saya lihat dengan kampus yang seperti ini bukan hanya ngedidik orang untuk menjadi pencari kerja, tapi untuk ngerti teknologi, untuk melek digital, insya Allah ini akan bermanfaat untuk semuanya. Nah sebelum saya menjawab pertanyaan, saya juga ingin menyapa kepada Rektor dulu, Prof. Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin, juga Ketua Pengurus Yayasan Bhaktiwiyata, Ibu Lianawati Cokratono, dan Ketua Pelaksana Yayasan IK Bhaktiwiyata Dr. David Raditya Suartono. Dan tentunya tepuk tangan untuk moderator kita yang juga luar biasa ini latar belakangnya. Saya dulu sekolah di Singapura jadi punya banyak teman yang cita-citanya pengen sekolah ke Amerika. Dan salah satu di sana tuh ada college, ada university. Salah satu college yang difavoritkan adalah Babson College ini yang dimana tentunya sempat studi di situ ya. Dan kalau nggak salah kalau Hillary Clinton kampusnya apa dia? Amherst apa dia? Oh, bukan Babson. Bukan Babson saya tahu, tapi itu saingan semua tuh. Ya. Berkeley ya? Jadi Bentley College, Amherst, Babson itu saingan. Jadi ini kampusnya ini saingan dengan kampusnya Hillary Clinton yang dari mantan senator dan calon presiden Amerika dulu. Dan sekarang duduk di sini. Saya nggak nyangka ketemu lulusan Babson di Kediri. Ini keren banget, ini luar biasa jadi ya. Nah balik ke pertanyaan ya, mengenai membagi waktu di tengah kesibukan. Cuman ada 24 jam sehari. Benar. Pilihannya kadang-kadang mengurangi waktu tidur ya. Tapi juga itu tidak sustainable. Sekarang banyak yang bilang begini, saya dulu kuliah di Jepang. Di Jepang itu ada bahasa Jepang namanya Zangyo. Zangyo itu artinya lembur. Orang Jepang dulu paling bangga kalau pulang terakhir. Kalau perlu dia yang ngunci pintu kantor. Itu yang paling bangga. Ya. Nah, tetapi coba lihat Jepang sekarang punya saingan. Korea mulai saingan dengan Jepang. Ya. China juga mulai saingan dengan Jepang. Bahkan kita baru dengar Toshiba. Ada yang tahu Toshiba? Tahu. Ada yang pernah beli laptop Toshiba? Ya, itu
perusahaannya mengalami kesulitan. Dan di-acquire kalau nggak salah satu produknya Dynabook oleh perusahaan lain, Toshiba. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa mereka mulai menyadari nggak berarti kerja lebih lama lebih baik. Kita bukan lagi berorientasi kepada siapa yang paling lama ada di kantor, tapi siapa yang paling produktif. Nah untuk itu akhirnya bukan saja lembur itu tidak lagi dijadikan tolok ukur, bahkan dilarang. Orang bangga kalau nggak ngambil cuti. Kenapa? Karena kalau dia nggak ngambil cuti artinya dia rajin. Tapi ternyata kalau orang dipaksa nggak cuti, dia nggak balance kehidupannya. Iya. Jadi inilah yang kemudian. Nah, tapi kalau saya ngobrol misalnya dengan Pak Hermawan Kertajaya, ya, pakar marketing kan, wis medeni ku kalau kita itu kan orang bicara dari rajin, dari kerja keras, kemudian ambekan sedikit, kira-kira gitu ya. Nah tapi kalau orang udah doyannya ambekan itu udah doyannya santai, terus kemudian disuruh santai, itu malah bahaya itu malah katanya gitu ya. Nah, malah tidak produktif ya. iya, nah inilah yang jadi penting, waktu istirahat, waktu tidur dan sebagainya seringkali. Nah ini kita lagi mencari titik tengah nih, teman-teman sekalian semuanya, adik-adik sekalian, kita lagi nyari titik tengah. Karena apa? Karena orang bukan mengurangi waktu kerja karena males. Tapi dia tahu bahwa dia badannya butuh keseimbangan, butuh balance. Percuma lembur sampai jam 11 malam, terus besoknya nggak produktif. Sampai kantor kayak zombie, memang di depan meja komputer, tapi dari jam 7 sampai jam 10 apa jam 11 itu pikirannya nggak kemana-mana. Apalagi pekerjaan yang sifatnya teknis, pekerjaan yang sifatnya rutin mulai tergantikan dengan apa? Dengan AI, dengan kecerdasan buatan. Ini yang paling membahayakan. Nah makanya tadi kalau bicara mengenai keseimbangan waktu, mencari waktu luang, memang harus dipaksain. Keuntungan dan kerugian dari kerjaan politik. Sebenarnya jam kerjanya tidak 100% fix. Kadang-kadang kita nerima tamu bisa sampai malam sekali. Betul. Sampai ini udah kebal lah gitu ya. Nerima tamu sampai malam. Tapi kadang saya bisa paksain makan siang, pulang ke rumah bisa ketemu anak-anak. Agak beda sama pola kerja kalau di Jakarta. Di Jakarta itu berangkat masih gelap, pulang udah gelap, kira-kira gitu. Jadi nggak ada waktu untuk ketemu di antara. Makanya kadang-kadang dulu waktu saya masih kerja di Jakarta, biasanya nggak langsung pulang. Kebetulan tapi anak masih bayi ya, dan waktu itu malah belum punya anak. Kesempatan ketemu sama istri itu justru pulang kantor, sambil nunggu jalanan nggak macet, kita jalan-jalan dulu tuh ya, cari makan atau apa, baru pulang bareng. Nah ini semua punya caranya sendiri-sendiri. Nanti kesibukannya ada kesibukan sendiri-sendiri, ada yang model kerjanya shift-shiftan, 24 jam kerja terus nonstop, habis itu dia break. Semua punya cara. Tapi yang nggak boleh adalah yang tidak ada sama sekali break. Kalau tidak ada break sama sekali, itu sangat berbahaya untuk produktivitas. Jangankan ngomong kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kantornya juga bisa-bisa dia nggak produktif. Itu yang menjadi tantangan. Karena masa depan membutuhkan tenaga kerja yang kreatif. Bukan berapa banyak data yang dia ketik ke dalam komputer, tapi yang kreatif. Itu yang paling penting. Nggak bisa dibohongin kalau di frontline, senyum orang pasti akan memudar kalau udah nggak istirahat selama sekian jam nonstop, betul? Betul. Ya, nah itu yang paling penting. Tapi jangan udah istirahat cukup, mukanya cemerengut aja, itu juga nggak boleh ya. Jangan gitu, cukup istirahat, kemudian senyum. Saya kemarin lihat konten Mbak, konten di IG. Saya suka ngelihat konten karena konten-konten itu gambaran suasana batin masyarakat. Ada yang bisa menirukan petugas di loket puskesmas atau rumah sakit. Nah, tipikal banget. Pertama, ini tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu betul. Karena saya sudah ketemu banyak sekali petugas puskesmas yang baik, petugas rumah sakit yang komit. Cuma mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi ya cuek, nanyanya jutek. Sakit apa? Gitu kan. KTP gitu kan. Apa Pak? KTP gitu. Coba, itu kan nggak enak gitu.
ya. Nah inilah yang kita ingin itu. Udah gitu sambil dia udah jutek nih sama ini ya KTP, tapi begitu ngobrol sama temennya ketawa-tawa dia. Temennya di sebelah, iya nih gimana sih ya, terus pasti tanya lagi, Mbak, ya apa gitu. Nah inilah yang kemudian saya rasa penting, bagaimana kita harus bisa mencari keseimbangan, bukan saja memang untuk kepentingan personal, tapi juga memang itu bagian dari paradigma baru mengenai produktivitas. Kalau Pak Emil sendiri berarti secara untuk fitness tubuhnya, olahraganya apa, seberapa rutin? Nah itu ya terus terang tidak rutin, terus terang nggak rutin. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya ada tempat ada tangganya gitu ya, saya kadang-kadang menghindari pakai lift sebenarnya. Karena kalau nggak dipaksain gitu kurang gerak, kurang jalan. Memilih gitu. pakai tangga daripada lift ya? Iya. Sebetulnya ini juga dilakukan oleh founder dari Yayasan Bakti Nyata, Pak Bambang dan Bu Liana ini iya. juga hobinya cari tangga daripada lift. Lumayan karena menggantikan, cuman kalau 10 lantai ya nggak usah lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih lantai 3 gitu, mentok-mentok 4 gitu, oke nggak apa-apa. Saya dulu pernah punya temen gitu kan, saya ajak, itu lantai 8 gitu. Kalau nungguin lift lama banget gitu. Kalau saya bilang ayo kita naik, kalau diajak naik tangga males katanya gitu. Kenapa? Nanti pahanya besar katanya gitu. Terus habis itu saya ajak naik tangga, nggak mau loh, ini turun bukan naik, nanti betisnya yang besar. Wah susah juga, naik turun ada yang tambah besar katanya gitu. Tapi penting sekali, saya rasa jangan terlalu khawatir dengan betis dan paha yang membesar. Kayak saya rasa kalau nggak dipaksain begitu susah untuk nyari. Karena kan targetnya satu hari berapa langkah harusnya? 10.000. 10.000 langkah, ya itu targetnya. Jangan tanya tercapai atau enggak, yang penting niatnya dulu. Nah kalau dari Bu Ar, gimana sebagai seorang yang sangat aktif, banyak kegiatan, juga punya suami yang sangat sibuk gimana menyeimbangkan waktunya supaya tetap bisa jaga kesehatan gitu? Oke, izin Pak Bambang, Bu Liana, Pak David. Jadi kalau saya mungkin punya pendekatan yang lebih sentimental mungkin karena perempuan dan juga istri gitu. Jadi harus ada sisi pelengkapnya. Jadi masalah mohon maaf kalau ada yang kecewa, tapi menurut saya pribadi work-life balance itu kayaknya mitos. Mohon izin ya, mitos karena mungkin itu lebih ke fase-fase tertentu. Jadi dan terutama itu menjadi mitos ketika kita masih di usia produktif. Kalau di usia yang kita atau sudah merencanakan usia pensiun itu mungkin kita bisa kejar betul work-life balance gitu ya. Tapi kalau untuk usia produktif saya rasa sulit sekali gitu. Yang bukan work-life balance tetapi lebih ke balance-nya aja. Dimana kalau kita udah ngerasa kita overwork, kita bisa kurangin sedikit. Tapi nggak bisa kita kasih patokan gitu ya. Misalnya 30% ini, 30% ini, 30% ini rasanya nggak mungkin. Jadi tergantung kita ini lagi di fase mana. Misalnya saya ambil contoh kalau kita pribadi, karena kebetulan tiba-tiba jalan hidup Mas Emil dipercaya oleh masyarakat Jawa Timur melayani selama 5 tahun sebagai wakil gubernur. Nah itu pun aku terkaget-kaget ternyata tuntutan dari waktu, kemudian kerja, kemudian tenaga itu luar biasa banyak. Kalau misalnya mau menuntut work-life balance, loh kok nggak balance sih mas, masa kerja aja terus dan sebagainya, itu rasanya nggak mungkin juga. Jadi memang ada hal-hal yang memang fasenya. Jadi aku selalu bilangnya fasenya tuh harus seperti ini. Jadi bagian-bagian di mana Mas Emil nggak bisa balance itu harus aku yang bisa ngisi juga waktu sama anak-anak dan sebagainya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi Mas Emil sesibuk-sibuknya, tapi ketika aku juga ada satu hal penting karena kemarin juga dapat tanggung jawab sebagai PKK. Mas Emil aku nih enggak bisa tak tinggali karena ini ada penilaian ini, ada apa gitu. Tapi khawatir anak-anak harus ada ambil rapot misalnya. Nah itu memang kita akhirnya diskusi alat dan itu bisa loh Mas Emil. Ya udah kamu ini ternyata jadwal aku masih bisa aku geser-geser, aku ke anak dulu. Jadi untuk aku akhirnya mempelajari dengan situasi yang aku hadapi. To become independent, especially perempuan. Sekarang kan kita ya
mendapatkan arus independent woman ya. Zaman sekarang ini kan perempuan-perempuan muda terutama itu seperti agak setengah dicuci otaknya bahwa yang keren itu yang independent woman, yang keren itu career woman gitu ya. Saya setuju aja, tapi ternyata rahasianya untuk menjadi independent, especially for women, itu we need to become dependent. Karena ada sisi-sisi kehidupan kita yang memang harus kita serahkan atau minta tolong sama yang lain. Baik keluarga, misalnya saya paling suka minta tolong sama mama saya, "Mah, tolong ini cucu-cucunya." Langsung saya ngerasa kayak anak ABG. Ya kan, wis bebas, aman, sentosa. Kemudian sama, kadang minta dengan suami juga supaya saya tetap bisa punya aktivitas sebagai perempuan, masih muda juga, pengen produktif juga. Mas Emil, ini ada tanggung jawab aku yang harusnya dilakukan, tapi Mas Emil mau ngertiin. Misalnya yang nggak dimasakin, beli makanan aja enggak apa-apa. Karena masak sama beli makanan kan waktunya beda ya gitu. Jadi jadi unit harus ada dependent. Tetapi semua itu nggak ada. Kalau kita ketemu partner, kalau kita ketemu support system, baik itu pasangan ataupun keluarga yang bisa memberikan itu kepada kita, jadinya ujung-ujungnya hidup kita juga balance. Tapi bukan berarti ini adik-adik cepat-cepat nikah, jangan ya. Belum tahu dia. Tapi gitu sih, cuman intinya dari aku work life balance yang balance banget itu tuh sebenarnya ketika usia kita masih produktif itu hampir tidak ada. Adik-adik ini untuk yang mahasiswa, mahasiswi harus memprioritaskan. Sekarang kita ini lagi fasenya apa? Oh, aku fasenya ingin pendidikan dan karir misalnya. Ya sudah, kerjakan satu-satu supaya paripurna. Gitu. Yang lain boleh disambil karena kita juga nggak bisa cuman monoton satu gitu aja. Tetap harus rekreasi, tetap harus kalau punya pasangan dibina, harus ini. Tetapi kita harus punya satu tujuan dan juga satu prioritas dalam fase tertentu. Nanti kalau misalkan saya pernah ada di fase di mana semua itu menjadi prioritas nomor 2 dan prioritas pertama adalah keluarga bagi saya gitu. Jadi karir, kerjaan saya stop dulu untuk sementara supaya saya bisa nemenin anak-anak karena anak-anak masih bayi di bawah 2 tahun, 2 anak lagi. Pada saat itu, jadi saya ngerasa prioritas hidup saya lagi dibutuhkannya tuh di sisi yang ini. Jadi saya pernah ingat saya punya fase karir, di mana karir itu prioritas, kemudian fase keluarga. Nah sekarang fase honeymoon. Karena, enggak ya, bercanda. Tapi karena Mas Emil baru setelah 5 tahun, ibu, bapak, adik-adik sekalian, Mas Emil nggak bisa diganggu gugat. Baru kali ini Mas Emil itu lebih free, walaupun masih sibuk tetapi lebih fleksibel waktunya. Jadi kalau Mas ayo makan malam di sini, Mas ayo ini udah mulai sudah bisa. Sudah punya waktu luang ya. Makanya sekarang. fase ini fase honeymoon dulu. Matur suwun. Ya tepuk tangan buat Bu Arumi. Jadi teman-teman di sini saya sangat appreciate-nya sama Bu Arumi ini karena kan dari sebelum kenal Pak Emil sudah seorang yang terkenal ya, sudah public figure, sudah di media televisi segala macam sudah ada nama dan ada fans gitu ya. Tapi ketika membina rumah tangga, kemudian mungkin waktu mulai menikah kan belum tahu kalau bakal jadi bupati, bakal jadi wagub kan itu amanah dari masyarakat yang datangnya setelah menikah ya. Tapi saya yang appreciate banget bahwa Bu Arumi bisa menserasikan kehidupan pribadinya Bu Arumi. Istilahnya mungkin mulai 2017 sudah nggak menyentuh dunia entertainment lagi untuk menjadi pendamping yang luar biasa buat Pak Emil. Itu sangat appreciate banget. Tapi bukan berarti berhenti berkarya, tapi tetap berkarya di porsi yang beda. Jadi teman-teman di sini yang penting tadi kita dapetin dari Bu Arumi apa sih? Di mana kita sekarang kita punya fase yang beda-beda. Mungkin sekarang Civitas Akademika di sini ada yang mahasiswa lagi di fasenya fase belajar. Ya pakailah fase itu semaksimalnya gitu ya. Kalau nanti ada mungkin yang dosen-dosen di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada fase berkeluarga,
Dan selanjutnya sampai nanti pensiun itu kita manusia punya fasenya sendiri-sendiri, gimana kita menjadi yang terbaik di setiap fase kehidupan kita. Mungkin gitu ya, Bu Arumi? Setuju. Nah, ini kan selama Bapak Ibu menjabat sebagai di provinsi maupun di PKK kan banyak aktivitas yang berbau-bau kesehatan ya. Bahkan di sosial media saya juga banyak lihat kemarin Bu Arumi ada posting gimana tentang demam berdarah ya. Terus ada juga tentang kesehatan gizi anak, termasuk Pak Emil juga banyak sekali mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Tadi ketika jadi bupati di Trenggalek pun keliling ke setiap dari 20 puskesmas termasuk yang di ujung-ujung semua dikelilingin. Nah, apa sih aspirasi dari seorang Pak Emil dan seorang Bu Arumi tentang kesehatan di wilayah Jawa Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Itu seperti apa? Oke, duluan. Aku tak jawab dulu ya, karena biar lebih sedikit. Nanti kalau Mas Emil tuh aku suka ngeliatinnya, jadi tambah pinter gitu rasanya. Kalau kalau saya tuh kemarin selama 5 tahun sebetulnya ditambah dengan Trenggalek 2,5 tahun, 7,5 tahun saya mengabdi di PKK. Itu tuh banyak aspek-aspek kesehatan yang kami sentuh tapi sifatnya preventif. Karena kan saya juga bukan backgroundnya medis, jadi tidak mungkin dikuratif. Karena dan di situ karena mungkin terjun langsung saya baru paham bahwa banyak sekali penyakit-penyakit di masyarakat yang bisa menjadi yang punya resiko-resiko tertinggi, menjadi resiko tertinggi untuk kematian bahkan. Itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular dan dapat dicegah. Jadi itu yang akhirnya wow, ternyata dari mulai diabetes gitu ya, bukan diabetes yang dari lahir ya, tapi diabetes yang disebabkan lifestyle, kemudian jantung karena pola makan dan sebagainya. Hal-hal tersebut kami coba masuk dan sosialisasi, walaupun pasti akan terus, ini usahanya tidak boleh putus, nggak bisa dari PKK saja, tidak bisa dari beberapa kelompok saja, sampai dengan ke adik-adik sekalian. Nah ini kami bisa membayangkan betapa besar beban negara misalnya yang bisa diringankan karena banyak penyakit-penyakit yang tidak menular dan dapat dicegah. Cuman gara-gara ayo kita mulai gerak yuk, ayo kita mulai senam atau ayo kita coba mulai balance. Nah saya itu aliran yang percaya bahwa satu-satunya keseimbangan dalam hidup adalah keseimbangan makan. Jadi makanan itu yang paling benar adalah makanan yang seimbang. Kalau mau sukanya jerawan kayak bapak yang ini, nah itu enggak apa-apa, tapi harus seimbang, makanan sehatnya juga harus dimakan. Apalagi masih muda, jadi harus punya pengalaman dan boleh ngerasain semua. Jadi kalau dari saya sih itu dari mulai peningkatan PHBS-nya, kemudian kuratif penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan hal-hal sederhana, perubahan pola hidup yang selama ini kita tekuni dan harapannya adik-adik ini yang bahkan masih semester 1, ayo jadikan ini visi dan misi juga untuk ke masyarakat bahwa Indonesia bisa punya tingkat kualitas hidup. Karena kalau kesehatan yang seperti itu berpengaruhnya kepada kualitas hidup, itu dari yang kecil, dari yang muda, dewasa sampai yang tua punya kualitas hidup yang maksimal karena semuanya sehat dan bergizi gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Arumi. Jadi yang terpenting dari basicnya dulu ya, gizi makanan yang masuk ini yang sangat penting dan mendasar. Kalau dari Pak Emil bagaimana insights-nya? Ya ini makanya jawab belakangan itu kesulitannya poinnya udah diambil sama yang ngomong sebelumnya. Jadi kita harus nyari yang baru. Tapi ada cerita menarik tadi sebelum itu tadi terkait makanan. Ya namanya bukan Wong Jawa Timur yang nggak gelem jeroan, betul? Hah? Ini cuman waktu itu saya lagi ngambil kan ada di Jakarta ada restoran ya, ada sate kulit, ada sate ati ampela, ada paru. Ya saya ambil semua. Dia bilang ini jeroan semua, saya bilang enggak, kulit itu di luar saya bilang gitu. Luaran bukan jeroan. Ya, tapi artinya maksudnya bukan sekedar jeroan tapi balance tadi bahwa saya nggak tahu ini empiris atau enggak.
ada yang menguji spike di makanan pada saat dia makan nasi putih aja sama balance diet. Ternyata pada saat nasi putih dimakan begitu aja, dengan nasi putih dimakan dengan sayur, dengan apa, ternyata spike atau lonjakan dari gula darah itu lebih moderat pada saat balance gitu dibanding karena nasi putih kan mengandung glukosa, kecuali mungkin makan nasi porang ya, itu kan akan turun. Jadi inilah yang kemudian menjadi penting, kita bicara makan itu bukan hanya mengurangi makan tapi menyeimbangkan berbagai macam jenis makanan. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah cuman balik lagi masalah terbesar di kita, tentunya kita punya cita-cita mengatasi stunting, walaupun stunting sudah turun banyak. Ya. Dan stunting itu artinya perempuan di usia produktif, ya, itu di usia produktif itu harus sudah mulai memikirkan asupan gizinya dan kesehatan reproduksi. Itu yang menjadi penting. Nah harapan saya tentunya ada ini juga nggak, Merdeka Belajar nggak di IIK? Nah saya punya harapan besar teman-teman yang ada di sini ikut di dalam program Merdeka Belajar itu ikut membantu penanganan tadi, stunting kepada tentunya perempuan-perempuan yang mungkin bahkan belum menikah. Karena disitulah mereka nggak boleh kurang darah, nggak boleh apa, karena ini menjadi penting. Angka stunting di Jawa Timur sudah turun, tapi kita ingin benar-benar minimalkan. Ini yang menjadi penting. Nah satu lagi permasalahan, COVID memang membuat kita tersadar, pola hidup kita yang sehari-hari ini kadang-kadang masih kurang higienik ya, kurang higienis. Katanya, nggak apa-apa Pak, kurang higienis tuh latihan perutnya biar nggak peka sama bakteri katanya begitu. Tapi yang medeni juga sebenarnya. Jadi mencuci tangan dengan benar itu sebenarnya hanya kalau ada COVID atau sehari-hari. Harusnya sehari-hari, itu yang dinamakan PHBS sebenarnya, pola hidup bersih. Kalau lagi pilek itu pakai masker supaya nggak nularin orang, itu sebenarnya harusnya pas COVID aja atau setiap hari? Setiap hari. Sehari-hari. Jadi ada sebenarnya pola hidup bersih sehat yang bisa kita adopsi. Yang kemudian apabila amit-amit, tapi jangan sampai kejadian ya, kalau ada pandemi itu kita jauh lebih tahan, resilience kita terbangun. Itu yang menjadi sangat penting. Nah di Jawa Timur kita punya program namanya Perawat Ponkesdes. Setiap desa itu Pemprov memberikan dana untuk menggaji seorang perawat di setiap desa. Tapi patungan dengan pemerintah kabupaten, separuh-separuh. Jadi pemerintah kabupaten bisa memastikan di setiap desa minimal ada satu perawat, satu tenaga kesehatan. Ini sudah kita lakukan di Jawa Timur. Nah harapannya tentunya jangan cuma satu desa satu perawat, kita berharap akan lebih banyak lagi tenaga kesehatan di setiap desa. Nah kata kuncinya tadi saya ketemu mahasiswi dari Kaimana, dia punya cita-cita belajar di Kediri, nanti akan mengabdi di Kaimana. Ini yang saya harapkan bahwa dari IIK Bakta ini kita akan punya banyak tenaga yang bukan saja kuratif, tapi juga tentunya promotif preventif. Terima kasih Pak Emil. Pak Emil baru saja kan menyentuh soal tenaga kesehatan ya, bahwa salah satu bagaimana menuju Indonesia yang lebih sehat ini kita perlu menambah jumlah tenaga kesehatan, terutama yang di pelosok-pelosok atau di tiap desa supaya lebih banyak. Kalau sekarang ini dengan programnya yang kemarin Pak Emil dan tim sudah jalankan, satu desa satu perawat, semoga nextnya bisa lebih lagi. Nah di sini kan kita banyak yang sudah menjadi tenaga kesehatan maupun yang akan menjadi tenaga kesehatan profesional. Pak Emil, Bu Arumi punya pesan apa bagi mereka supaya nggak seperti yang tadi ditonton di TikTok atau Instagram gitu ya. Gimana supaya mempunyai mental yang bagus? Caranya Pak Emil gimana sih mempengaruhi, memotivasi 20 puskesmas yang kemarin di Kabupaten Trenggalek supaya bisa menjadi unggul dalam pelayanan? Ini saya duluan nggak apa ya? Oke, jadi gini, kalau saya waktu itu sebagai bupati, saya coba punya leadership yang, jadi gini, saya harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tenaga saya, tenaga kerja saya. Kadang-kadang kan banyak banget ya yang sekarang komplainnya lewat medsos, betul? Betul. Ya. Nah, kalau punya atasan, begitu lihat medsos langsung marahin anak buah tanpa tabayun dulu, tanpa nanya dulu. Itu makin membuat mental mereka terpukul. Mereka harus berhadapan sama pasien atau mungkin keluarga pasien yang marah-marah, yang kadang-kadang mungkin marah-marahnya tidak selalu sesederhana itu permasalahannya. Kadang-kadang mereka minta duluan, mereka minta cepat, mereka panik, mereka nggak mau memahami kondisi sulit yang dihadapi oleh
tenaga kesehatan kita. Nah, tapi pertanyaannya, boleh nggak tenaga kesehatannya marah balik kepada pasien atau keluarganya? Boleh nggak? Boleh nggak kemudian kalau menghadapi keluarga yang panik terus justru kita yang marah balik, boleh nggak? Ya, itu kata kuncinya. Lah bayangin, dia sudah menahan supaya tidak dimarahi, supaya tidak marah, supaya tetap sabar. Begitu nyampe kantor ketemu atasan yang sukanya marah-marah. Kan kejepit. Nah, seorang atasan justru harus bisa memotivasi anak buahnya. Nah, ini yang kita coba bangun, artinya kita harus bisa membangun sebuah lingkungan yang fair. Kepada pasien, kepada keluarga, kita harus punya empati. Kita tahu mereka pusing, stres, panik, itu yang dirasakan, ya. Nah, tetapi kemudian kita membangun sebuah lingkungan yang tadi, lingkungan yang saling menghargai, lingkungan yang saling menghormati. Jadi jangan kalau ada teman dimarah-marahin pasien, dikomplain di medsos, untung bukan gua. Jangan. Betul nggak? Harus ada solidaritas, harus ada persahabatan, persaudaraan. Setuju nggak semua? Setuju nggak harus ada persaudaraan? Setuju nggak harus ada persahabatan? Jangan menganut prinsip SMS. Tahu apa SMS? Senang melihat orang lain, susah melihat orang lain, senang. Gak boleh begitu, ya. Nah, ini prinsip yang harus kita bangun. Jadilah tentunya orang dengan prinsip seperti itu yang akan membangun mentalitas dan motivasi kita saat berhadapan dengan pasien, saat berhadapan dengan keluarga pasien. Itu yang mungkin boleh saya share. Luar biasa, terima kasih Pak Emil. Jadi persahabatan dan persaudaraan ini harapan dari kita semua ya. Nggak hanya ketika masuk di lapangan kerja, tapi mulai dari sekarang ini di lingkungan kampus sudah harus mulai terbentuk dan terlatih ya. Makanya saya menghindari betul, misalnya ada masalah, itu kemudian kamera menyorot saya lagi marah-marahin perawat, lagi marah-marahin tenaga rumah sakit. Ada cara, tapi yang saya lebih lakukan adalah justru di belakang layar kita benahi. Alhamdulillah tanpa harus disorot seperti itu di kamera, rumah sakit umum di Trenggalek itu langsung dapat predikat akreditasi terbaik paripurna waktu itu. Dan itu dilakukan tanpa harus kita membuat tenaga kesehatan kita di depan kamera dimarah-marahin. Tapi bukan berarti kita diem aja, itu namanya nggak tegas. Ada bedanya antara marah-marah dan tegas. Tegas artinya kalau nggak perform kita geser, kalau nggak perform kita sanksi. Tapi itu tadi, mereka sudah berjuang di garda terdepan, kita harus hargai mereka. Itu minimal prinsip. Teman-teman sekalian mungkin akan berawal jadi perawat, tapi nantinya akan jadi perawat senior, mungkin akan menjadi manajer. Prinsip kepemimpinan ini jangan sampai hilang. Itu yang saya ingin ajak. Terima kasih. Luar biasa. Ini pesan-pesannya diingat terus ya teman-teman adik-adik di sini. Nah, sekarang dari Bu Arumi, ada pesan apa untuk calon tenaga kesehatan mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata? Nah, kalau saya malah nggak panjang-panjang, saya mau ngucapin terima kasih ya adik-adik semua, karena adik-adik itu mau memilih bidang kesehatan untuk karir. Karena saya setiap melihat orang yang bekerja dan mengabdi di bidang kesehatan itu hampir sama dengan guru. Perbedaannya jam waktu kerjanya. Karena dua profesi ini, baik yang di bidang kesehatan ataupun guru, tidak hanya dituntut kompetensi, dituntut rohaninya juga. Tadi yang baru dijelaskan, karena tuntutan ini tuh tinggi. Kalau saya misalnya kerja di kantoran biasa gitu ya, tuntutan saya mungkin hanya kompetensi, kemudian performa di ngerjakan tugas dan sebagainya gitu ya. Tetapi nggak terlalu ini, karena yang paling sulit adalah bagaimana kompetensinya harus tinggi, tetapi social skill-nya juga harus tinggi. Social skill itu adalah ngadepin orang itu. Kalau guru biasanya kepada anak-anak, saya punya 3 anak itu aja tiap hari naik darah, apalagi guru. Gitu yang ngerawatnya anak orang gitu. Nah, perawat dan seluruh tenaga-tenaga medis, apalagi yang frontliner yang menghadapi pasien ataupun keluarganya, itu kalian itu dituntut social skills juga. Jadi bagaimana bisa menanggapi, tadi dijelaskan, rumah sakit itu adalah kebanyakan ya, rumah sakit adalah tempat kita datang paling rentan, jadi paling vulnerable. Jadi banyak juga orang yang sebetulnya baik di luar sana,
Tetapi ketika di rumah sakit, baik karena dirinya sendiri atau ada keluarganya yang sakit, dia seperti orang yang berbeda sebetulnya, jadi panik, jadi galak dan sebagainya. Dan mau perawat ataupun tenaga-tenaga medis di rumah sakit yang langsung berhadapan dengan orang, itu dituntut untuk bisa mengerti dalam keadaan capek, dalam keadaan saya juga enggak tidur-tidur kilo Bu gitu ya. Tapi ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, mas-mas semuanya dituntut untuk itu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu banyak pesan, malah saya mau ngucapin terima kasih. Karena saya sendiri juga belum tentu bisa gitu, belum tentu sanggup untuk bisa ngambil tenaga kesehatan sebagai karir yang akan saya dedikasikan gitu ya. Jadi thank you semua buat adik-adik mahasiswa semua. Baik, terima kasih Pak Emil dan Bu Arumi. Kita mau buka beberapa pertanyaan ya. Silakan dari peserta Sivitas Akademika, dosen maupun tenaga pendidik kalau ada pertanyaan untuk narasumber kita di sini, kita buka 3 pertanyaan. Ada, boleh langsung maju ke depan dibantu dengan Master of Ceremony kita hari ini. Ayo, ini mahasiswanya jangan sungkan ya. Meskipun masih baru tahun pertama, boleh sekali unjuk gigi. Oh, ini yang pertama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya diberikan. Saya mau bertanya dengan beliau para pakar di depan dan juga patut dicontoh di Jawa Timur dan di Indonesia. Saya sering lihat Mas Emil kemarin di televisi ya, jadi luar biasa ini. Yang saya tanyakan yang pertama adalah, saya lihat tadi track recordnya, CV-nya Mas Emil luar biasa. Jadi kalau cocoknya memang jadi dosen ya, dosen luar biasa. Sudah lagi mungkin jadi guru besar kalau jadi dosen. Saya ingin tahu dorongan dari Mas Emil untuk menjadi seorang masuk di dunia politik, ya kan? Padahal saya dengar-dengar politik ini sangat kejam ya. Siapa yang jadi politik ini, kalau dekat dengan politik ini rasanya teman di depan, kalau di belakang dicekik ya, seperti itu. Apa benar apa tidak? Ini mohon juga mungkin adik-adik di sini yang kesehatan nanti lulus ada, oh saya tak menjadi anggota dewan, saya tak menjadi bupati, saya tak menjadi presiden, mungkin seperti itu. Mohon nanti dijelaskan. Yang kedua, setelah selesai jadi gubernur ini, PJ-nya ini sudah selesai, ini dengan melihat kondisi sekarang, Mas Emil nanti akan menjadi orang satu di Jawa Timur atau maju ke menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang Mas Emil. Nanti untuk kesehatan yang terakhir, untuk tenaga kesehatan terutama dari IKA Baktiwiyata ini yang mau menjadi insya Allah universitas, nanti mohon dibantu dengan segera, dengan dorongan. Terima kasih. Baik, dengan tadi Pak siapa? Saya Sujatmiko dari Prodi Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan Pak Sujatmiko. Baik. Ada 3 pertanyaan diborong semua Pak. Oh, ini langsung dijawab dulu aja ya. Nanti baru kita pertanyaan Oke, berikutnya. khawatir lupa ya. Ya. Baik. Dulu cita-cita mau jadi guru besar Pak. Jadi tahun 2010, artinya 14 tahun yang lalu, saya sudah mengurus kepangkatan. Saya saat itu pangkatnya lektor. Lektor itu setara dengan asisten profesor. Tapi habis itu sibuk kerja, masuk politik, udah nggak bisa ngurus lagi, ya menjadi guru besar. Mungkin ada ruang. Tapi kok kayaknya saya jawab dulu pertanyaan mengenai rencana ke depan. Nah ini kita kembali dulu kepada tadi, kenapa masuk politik? Itu kan dunia yang kejam, ya, dunia yang sadis. Kejamnya dunia politik itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk diratapi.
tapi untuk disikapi dengan bijak. Artinya apa? Misalnya ada dua cara untuk kita menang di dalam politik. Satu caranya adalah mengunggulkan diri, yang kedua adalah mendegradasi lawan, kira-kira begitu. Jadi ada yang melakukan penelaahan, ngecek gimana caranya kompetitor saya ini itu tidak muncul, tidak bersinar. Nah, itu realita dalam politik. Kenapa Bandara Kediri ini bisa terbangun? Nah, saya bisa cerita sekarang. Tapi kalau dulu 2016 itu berapa tahun yang lalu 2016? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya bupati yang baru terpilih, belum terlantik. Ya. Waktu itu mungkin masih muda ya, masih 30-31 tahun saya. Saya langsung hubungi Bupati Kediri. Waktu itu Bu Haryanti namanya. Karena saya dengar bahwa dulu Kediri pengen punya bandara. Tempatnya kalau nggak salah di pelosok Klaten pengennya. Nganjuk juga pengen punya bandara. Blitar juga pengen. Pacitan juga pengen. Semuanya pengen, akhirnya satu pun nggak ada yang berhasil. Karena wilayah di Mataraman, plat AG dan plat AE, ini adalah zona latihan tempur Iswahyudi Madiun. Orang udah bilang pasti nggak bisa. Nah waktu itu kemudian saya ngajak Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Pacitan. Kenapa Wakil Bupati? Ya saya kan Bupati waktu itu. Teman-teman ngirimnya Wakil Bupatinya. Bareng kita menghadap ke Pak Luhut. Kita cegat Pak Luhut di Demak, ada acara di sana. Kita udah siapkan paparan. Dari paparan itu kemudian kita jelaskan kenapa wilayah dengan 10 juta penduduk tidak punya bandara sama sekali. Kita nggak mungkin hidup dari tambang, karena nggak ada tambang di sini. Kita nggak mungkin hidup dari kawasan industri besar-besaran karena ini kawasan pegunungan. Kita tidak mungkin buka perkebunan besar-besaran karena sekali lagi ini adalah kawasan yang harus dijaga hutannya. Kita bisa hidup dari pariwisata, bisa hidup dari jasa, tapi pertanyaan pertama investor yang datang, bandara terdekat di mana? Ya. Nah ini kemudian alhamdulillah waktu itu Pak Luhut masih Menko Polhukam, disetujui, kemudian habis itu kita berjuang, kita kumpulkan petisi. Saya tidak mengatakan bandaranya di Trenggalek. Saya Bupati Trenggalek, tapi saya tidak berjuang agar bandaranya di Trenggalek. Apa hasilnya? Bupati lain mau tanda tangan semua. Coba kalau misalnya saya Bupati Trenggalek terus saya bilang, saya pengen bandaranya di Trenggalek. Kira-kira Bupati Tulungagung dukung nggak? Bupati Kediri dukung nggak? Tapi karena saya bilang, mari kita hilangkan ego masing-masing, kita buat petisi. Kami bupati di wilayah Mataraman, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Blitar, kalau Kediri wali kotanya yang ikut, wali kota Kediri dan Tulungagung. Meminta ada bandara, tempatnya terserah gubernur, terserah presiden. Kompak. Nah ini bisa diwujudkan karena kita tidak mencari poin sendiri. Itu maksud saya menyikapi politik. Kalau kemudian saya Bupati Trenggalek pengen punya bandara, tapi Bupati Tulungagung nggak mau dukung, Bupati Kediri nggak mau dukung, terus kita menangisi itu, ya nggak kemana-mana. Kita harus menyikapi dengan arif, dengan bijaksana. Kembali kepada tujuannya, saya diserang di dalam Trenggalek, ngapain sih Bupati kita sibuk ngurusin bandara? Ngapain bandaranya juga nggak di Trenggalek? Saya bilang, Surabaya bandaranya di mana? Sidoarjo. Jakarta bandaranya di mana? Cengkareng di mana? Tangerang. Solo bandaranya di mana? Boyolali. Yang penting bukan bandaranya di wilayah kita, tapi bandaranya deket sama tempat kita. Nah itulah kemudian dari situ akhirnya Pak Jokowi rapat dan menyetujui dan sejarah tercipta sejak Indonesia merdeka akhirnya disetujui wilayah Mataraman boleh memiliki bandara sipil. Itu yang namanya menyikapi politik Pak. Jadi bagaimana, udah pasti. Orang itu pasti ada di situ, makanya tidak boleh one man show. Saya pernah ketemu seorang anggota dewan bikin komentar, saya punya program bagus banget, saya yakin ini bukan pendapat saya, ini pakai logika. Programnya bagus banget. Kan ada program yang orang pro kontra, ini program bagus banget. Saya lupa itu mungkin program untuk menyediakan, pokoknya untuk pariwisata tapi bagus kan. Dikritik oleh dewan, masuk koran. Nah coba kalau saya mau cari beken, saya mau terkenal di politik, saya tinggal memilih untuk berkomentar balik. Saya serang komentar dia. Menang saya.
kalau saya komentari. Dia pasti diserang rakyat. Tapi apa yang saya lakukan? Saya telepon ketua partainya. Saya bilang, benar ini anggota kamu komentar begini. Dia cek ke anggotanya, karena saya bilang kalau saya komen dia pasti kalah nih. Ayo saya. Ketua partainya apa? Kontak anggotanya, oh itu salah kutip, oh itu begini. Ya sudah, klarifikasi aja. Saya nggak usah serang. Diklarifikasi, apa akibatnya? Saya kehilangan kesempatan untuk populer. Karena kalau berantem di media, politik itu populer. Tapi saya punya sahabat dari partai yang tidak mendukung saya. Partai itu nggak mendukung saya waktu maju balik. Tapi akhirnya program saya 10 program, 50 program lancar semuanya. Coba kalau waktu itu saya pakai untuk ngantem dia merasa kalah, merasa terpukul, akan nyari kesempatan untuk balas dendam berikutnya. Program saya yang mungkin tidak sepasti itu hasilnya, yang mungkin beresiko, belum tentu berhasil tapi harus kita tempuh, akan sulit untuk dapat dukungan. Ini yang saya sebut menyikapi politik. Tidak bisa mencari popularitas pribadi, tapi harus bisa menyikapi supaya kepentingan bersama bisa terwujud. Atas dasar itu Pak, itulah sebabnya begitu Bu Kofifa mengatakan siap untuk maju lagi untuk Jawa Timur 2024, saya katakan insya Allah saya siap mendampingi kembali memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Ini kita senang banget, terima kasih buat Pak Emil karena Kediri jadi punya bandara, salah satu tokoh yang mempelopori ya Pak Emil ini. Tepuk tangan dong buat Pak Emil. Jadi kalau sekian tahun dari sekarang perekonomian di wilayah Kediri dan Mataraman maju, ini juga thanks to you Pak. Bukan hanya saya, tapi 7 bupati Betul. yang sudah melepas egonya masing-masing untuk membuat petisi ke Pak Menko Polhukam, Pak Luhut, kepada Menteri Perhubungan dan tentunya kepada Pak Presiden Jokowi. Karena beliau yang berani. Oh, Pak Dekarwo dan Gus Ipul juga ya, karena dan yang mengawal lancarnya pembangunan bandara tentu adalah Gubernur kita yang yaitu Ibu Kofifa Indar Parawansa. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan, masih ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, terima kasih Mas Emil. Saya Agung Prianto dari SMK Kesehatan, SMK. Dan saya mengucapkan terima kasih atas BPUPP, ini merupakan salah satu karya terbesar dari Mas Emil. Dan sampai sekarang saya masih merasakan. Terima kasih banyak Mas Emil. Yang tahun kemarin ketika sudah terdengar suara, wah ini BPUPP kelihatannya ditiadakan ini Pak. Nah, makanya saya tetap saya doakan Mas Emil paling tidak menjadi orang nomor 2 Jawa Timur supaya tetap bisa memberikan kontribusi terutama kami SMK Kesehatan Baktiwiyata Mas Emil. Dan itu yang harapan kami yang pertama. Yang kedua pertanyaannya Pak, kami juga sudah keluarga Mas Emil dan Anu juga bagaimana mengatasi perbedaan misalkan saya begini, istri saya begitu. Ya. Ibu bapakku, ayah bundaku. Nah, berdaun sirih, kan bukan itu Pak ya. Bagaimana Pak? Saya aja yang level kepala sekolah, berangkat pagi, pulang malam Pak. Itu istri sudah luar biasa. Iya. Wah, enak ya. Golek duit terus ya toh. Anaknya sakit gak ngomongin dan itu dan lain sebagainya. Itu mungkin cara ada trik-trik tersendiri Mas Emil dan Mbak Arum supaya bisa memotivasi kami dan kami menyadari bahwa dalam sebuah keluarga itu hanya satu sebenarnya komunikasi, yaitu komunikasi. Tetapi komunikasi itu sudah dilakukan, tapi apa daya ya kadang-kadang masih. Nah, itulah yang kami ingin dapatkan saran dari beliau berdua ya, bisa saya praktekkan di dalam rumah tangga kami. Ya kemarin misalkan di KPPS aja Pak, sudah geger lagi Pak. KPPS kerja pagi pulang subuh, bojone ditinggal, turu-turu dewe ya. Gara-gara apa? Duit 1 juta 250. Tapi akhirnya berkelanjutan Pak itu Pak. Terima kasih hanya itu Pak Emil. Sukses selalu buat Pak Emil dan Mbak Arumi. Terima kasih. Saya nanti jawaban ini. Ini pertanyaan yang kalau saya salah jawabnya pulang nggak selamat saya. Saya setuju tadi. Kadang kita tuh kerja udah mumet di luar. Tujuannya untuk menghidupi keluarga. Sampai rumah
sampai rumah kemudian muncul masalah terus disuruh nangani, pasti itu rasanya berat. Apakah komunikasi bisa menyelesaikan itu? Saya rasa kembali pertama trust tadi ya, rasa percaya dulu. Kita ini kaum laki-laki menganggap remeh nggak pekerjaan kaum perempuan, itu penting. Kalau mereka merasa bahwa kita tidak menganggap remeh profesi itu, insya Allah mereka bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita udah bilang, saya ini udah capek kerja seharian, emang yang di rumah nggak kerja kan gitu kan? Kita suruh tuker tempat, ya udah saya yang kerja, yang perempuan yang kerja, yang laki suruh ngurus rumah. Oh enggak, katanya nggak sanggup. Ya itu. Jadi saya yakin Bapak dari penyampaian Bapak tadi sebenarnya tidak ada masalah, tapi menceritakan kerawanan karena ini juga penting buat semua. Ini juga penting nanti begini, ini semua kaum perempuan yang hebat dan semua ada di sini karena ingin kerja, betul? Kaum perempuan ini ingin jadi ibu rumah tangga tapi ingin juga bekerja, betul? Nanti insya Allah didoakan semuanya punya suami. Betul nggak? Amin, udah selesai pilpres, amin, nggak apa-apa, amin yang ini nggak apa-apa, udah selesai pilpres. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi tapi ini nanti ini areanya dia nih karena Mbak Rumi kan juga sempat bekerja dan jadi ibu rumah tangga. Inilah yang memang menjadi masalah di masyarakat kita. Bagaimana kita menyikapi ini, ya? Kita punya satu pandangan. Kalau di luar negeri itu sudah ada namanya paternity leave. Yang boleh ngambil cuti melahirkan itu bukan cuma perempuan, tapi laki-lakinya juga boleh. Laki-laki juga boleh. Sekarang perusahaan bilang saya lebih baik mempekerjakan laki-laki. Karena kalau mempekerjakan perempuan, nanti perempuannya hamil cuti. Laki-laki kan nggak ada hamil, nggak cuti. Adil nggak buat perempuan? Adil nggak? Nggak. Nah makanya kemudian di beberapa negara maju itu cuti bagi suami itu juga ada. Nah cuman teman-teman tolong dipahami, Indonesia ini negara yang masih merangkak. Masih merangkak ingin maju. Yang lain waktu kita masih sengsara, yang mereka udah melesat semua maju. Sehingga kalau prinsip negara maju langsung diterapkan begitu saja di Indonesia, sekarang pertanyaan saya, kalau kita terapkan tadi, cuti untuk yang laki-laki juga, kira-kira perusahaan akan mengalami biaya yang lebih tinggi nggak? Jujur nih saya tanya teman-teman, betul nggak? Ya, kalau biayanya tinggi, bersaing sama negara lain yang sudah canggih-canggih, kira-kira tambah susah nggak? Nah, ini makanya kita tidak mengatasi semua masalah dengan peraturan. Kita tidak mengatasi semua masalah dengan kebijakan. Tapi kita mengatasi masalah dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan. Penting bagi kaum laki-laki, penting bagi pemberi kerja untuk mengutamakan tadi. Bukan dengan aturan tapi dengan respect. Dengan memberikan ruang untuk menghargai. Karena kalau sudah pakai aturan, besok perusahaan itu akan kolaps tuh. Karena nggak bisa langsung bersaing. Kita masih mengandalkan daya saing, biaya yang kompetitif, biaya yang efisien. Nah, kenyataannya terus bagaimana kaum perempuan ini? Ya kita harus balance, kami jadi pemerintah harus agak disemprit juga kalau misalnya ini kok tidak ada keberagaman dalam susunan tenaga kerjanya. Ya, ini menjadi penting gitu. Jadi kita harus lebih, Nita ini harus lebih mengawasi dan harus lebih berkomunikasi. Kita komunikasi dengan Kadin, kita komunikasi dengan Apindo, kita melalui Disnaker, tujuannya agar kaum perempuan punya tempat kerja yang kondusif, tempat kerja yang mendukung. Karena kalau dipaksa adil yang laki-laki wajib ngambil cuti melahirkan, ya kayaknya berat. Tapi kalau bapak-bapak kayaknya mau ya, mau Pak dikasih cuti melahirkan? Ya mau juga sih. Iya, tapi bukannya dia di rumah ngurusin anak malah, nah ya jangan juga gitu ya. Kata istrinya, mendingan kamu ngantor aja dah kalau begini kan ya. Gitu. Tapi kita penting, kita ingin perempuan-perempuan yang hebat di sini. Mohon maaf, jujur, berapa persen mahasiswanya perempuan di sini? 70%. 70% mahasiswi di sini adalah perempuan. Ya, mahasiswi di sini 100% perempuan. Maksud saya pelajar di sini 70%-nya perempuan.
Artinya tenaga kesehatan kita ini banyak bertumbuh pada kaum wanita. Ya, ini makanya kita harus menciptakan lingkungan kerja. Ada yang bilang happy wife, happy life, ya. Tapi sekali lagi kita juga ingin wujudkan tadi bahwa perempuan harus bisa berkarya, harus bisa bekerja, maka kondisi keluarga juga harus kondusif. Nah, kebetulan yang jabatannya dulu itu PKK, pembina kesejahteraan keluarga ini kan adalah Mbak Rumi. Jadi bagaimana kalau nggak salah kita punya dulu program namanya SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Mungkin bisa diceritain apa program yang dijalankan PKK Jawa Timur. Oke, kalau masalah itu Pak, nanti ini tentang programnya, nanti tentang pendapat saya pribadi juga. Kalau tentang program itu Sekolah Orang Tua Hebat itu biasanya adalah orang tua muda, baik yang lagi hamil atau yang punya anak masih balita. Itu orang tuanya disekolahkan, biasanya ibunya sekolahkan, itu ada 13 modul kurikulum yang memang sudah baku. Kalau teman-teman mungkin tahu Posyandu itu punya kurikulum BKB, BKB itu punya modul masing-masing, nah modul itu yang kita pakai. Yang paling saya senang di situ adalah ada sistem lulus nggak lulus. Jadi kalau mau lulus, salah satu persyaratannya adalah bukan hanya nilai tetapi kehadiran dari ayah itu minimal 4 kali. Kalau misalnya 13 modul berarti 13 pertemuan, kalau dari 13 pertemuan 4 kali saja tidak datang berarti istrinya bisa nggak lulus gitu. Jadi itu salah satu keunggulan, itu artinya keberpihakan kita terhadap keluarga karena sebetulnya memang perempuan itu terkenal cerewetnya, termasuk saya nih ya. Terkenal kok komplain terus dan sebagainya karena memang banyak menurut pandangan pribadi banyak disalahartikan saja, kesalahpahaman. Ada studi yang meriset bahwa tingkat stres pada ibu rumah tangga, terutama ibu rumah tangga yang tidak bekerja, itu stresnya di urutan paling tinggi dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang bekerja. Makanya sekarang saya mulai aktif lagi Pak. Ya kan? Tetapi benar itu research ilmiah betul. Nah di situ membuktikan bahwa karena kalau di rumah biasanya apalagi yang masih punya anak kecil. Bukan hanya anak kecil ini tuh ngeberantakin dan sebagainya. Sisi lucu, sisi ini pasti ibu paling gemes, paling sayang iya. Tapi di satu sisi kalau dalam 24 jam kadang yang membuat ngerasa sendiri, kadang yang membuat ngerasa kita jadi pengennya tuh ngomel-ngomel itu adalah seharian kita nggak ketemu orang dewasa lainnya untuk bisa berkomunikasi. Ketika berkomunikasi bapaknya itu sudah lelah letih lesu gitu ya, sudah baru ya papa gitu ya udah gitu. Ini berdasarkan kisah nyata. Tetapi itu semua proses Pak. Alhamdulillah semakin kesini akhirnya kami menemukan metode. Jadi memang balik lagi di komunikasi. Di komunikasi harus pertama tuh jujur bukan kepada pasangan tapi kepada diri sendiri dulu. Mas Emil jujur maunya tuh seperti apa sih? Saya juga jujur saya tuh punya harapan seperti ini. Akhirnya nanti kita harus menyatukan, namanya pernikahan gak mungkin gak ada toleransi. Contoh tadi ya saya harus toleransi, Mas Emil itu sibuk. Nah tapi akhirnya kompensasinya gini Mas, ya biarkan sibuk tetapi kalau kamu masih ada agenda di luar rumah di atas jam 10 malam, tolong aku di WhatsApp atau di apa gitu loh. Jadi aku bisa tidur gitu karena dulu tuh nggak sadar aku pengen mau kunci pintu depan kan jadi ragu ya. Jadi aku nungguin nggak kerasa udah jam 12 malam, nggak ada kabar, nggak ada apa, itu akhirnya tuh emosi karena ada hal-hal sederhana yang merugikan untuk aku gitu ya. Atau kadang-kadang masalah nanti makan malam di rumah enggak. Kita bukan pengen tahu, kita mau masak apa enggak. Karena masak ya capek ya Bu. Ya Allah tuh kan banyak yang sepaham ini. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi mohon jangan disalahpahami ketika aku nanya ini. Terus ada peraturan-peraturan. Kalau mau keluar kasih tahu supaya aku tahu kamu nanti keluar. Kalau misalnya di atas jam 10 malam ada masih di luar kabarin. Atau mau ada tamu malam-malam. Jadi aku bisa menyiapkan di rumah. Karena kalau saya sih sebagai perempuan rumah itu bagaikan teritori Pak. Jadi ketika ada yang
nggak beres di rumah itu ada sesuatu yang mendadak itu rasa paniknya tuh sampai kemarin, sampai seminggu kemudian masih kerasa Pak gitu. Jadi yang pertama memang komunikasi. Yang kedua, nah ini juga saya rasakan Pak, kalau kurang rekreasi itu Pak, nah itu kurang rekreasi sama transferannya kurang lancar, nah gitu ya Pak. Tuh yang saya suka sama Mas Emil tuh kalem gitu Pak. Gitu tapi ya gitulah pokoknya intinya bagi saya juga sama, semua rumah tangga punya tantangannya, tetap diajak komunikasi, tetapi kasih tahu benar, diajak istri itu bukan hanya, saya ngelihat kalau misalnya kadang saya mandang Mas Emil tuh nggak terlalu saya mau pakai embel-embel suami, karena kalau suami itu juga rasanya ketika udah datang dengan berbagai tuntutan di sosial. Suami itu kan harus jadi kepala rumah tangga, suami itu kan harus jadi pemberi nafkah. Suami itu jadi kata-kata suami mungkin ini saya aja ya. Di suami itu begitu pula dengan istri. Kalau istri itu kan berarti normanya harus benar begini, harus benar begini. Saya mandang Mas Emil itu bukan suami. Kadang-kadang kalau mau ngobrol itu saya ini teman hidup. Kalau bisa lihat teman itu ngobrolnya rasanya lebih plong. Jadi aku nggak ngerasa aku akan bisa jadi diri sendiri dan memang ini kita sama-sama akan hidup. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang panjang, mudah-mudahan di umur yang panjang. Nah ini kan kalau kita hidup tidak dalam keadaan bahagia, yang dalam keadaan yang panjang, ya nanti kena serangan jantung amit-amit Pak ya. Cuman itu, ayo kita, kamu pasti pengennya senang, aku pengennya senang, ayo kita ketemu apa yang bisa bikin kamu senang, apa yang bisa bikin aku senang, ayo kita cari sama-sama. Jadi rumah tangga ini tuh bukan hanya dipegang satu sisi saja, tapi tanggung jawab sama-sama. Mungkin itu mudah-mudahan Pak bisa jadi masukan. Terima kasih, mungkin tambahan lagi Pak, kalau memandang pasangan harus nyontoh seperti cara mandangnya Pak Emil ke Bu Arumi dan Bu Arumi ke Pak Emil. Itu niscaya keluarga semakin harmonis gitu ya. Mungkin ini waktunya sudah habis, kita yang mau ada sesi foto dulu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Arumi, terima kasih Pak Emil, suatu kebanggaan banget di sini. Ini saya nggak tahu waktunya masih berapa lama lagi, sebetulnya sih kepingin Pak Emil sedikit menyumbangkan suara emasnya. Ditutup Pak dengan Emil lagu nyanyi, ya. Pak. Kita Ayo foto nyanyi, dulu Pak. terus kalau boleh mohon izin ditutup dengan lagu. Karena saya ini baru ketemu Pak Emil pertama kali di awal bulan di Kaulun. Pak Emil nyanyi 2 lagu itu loh. Iya, nah itu sampai Pak David, iya sampai Pak Davidnya terpukau terus langsung berusaha mengundang Pak Emil datang ke sini nih. Ya, kita foto dulu, baru nyanyi dulu. Ada yang minta nyanyi ternyata mahasiswanya semua pengen denger Pak Emil nyanyi. Wah, itu. Silakan ya kita. Oke. -1-nya sudah siap? Kok bisa ada -1 ya? Ini -1 ya? Tapi teman-teman tahu nggak ya lagunya ini ya? Tahu. Tahu ya kalian? Maksudnya gimana ya? Selalu ada bayangmu, ku yakin bakal berarti, kan pernah terganti. Oh, belum masuk. Ya, lo mati. Walaupun dunia pasti akan ku nanti. Oke, silakan berdiri. Meski samudra pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku.
meski ketujuh samudra. Walau ke ujung dunia, meski ketujuh samudra. Walau ke ujung dunia, meski ketujuh samudra. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Hanya untukku. Oh, hanya untukku. Hanya untukku. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat, vendel, bunga, dan souvenir. Kami mohon untuk penyerahan sertifikat oleh Bapak Rektor, untuk vendel oleh Pak Bambang selaku pembina yayasan, dan untuk bunga, kami mohon untuk Bu Bambang selaku Ketua Yayasan Bakti Wiyata, dan souvenir oleh Pak David dan Bu Cindy.